Influencer is scam. Apa nih? Orang bikin media nggak perlu izin lagi. Ambil screenshot berita yang beredar di internet. Kasih voice over. Jangan lupa, judulnya clickbait juga. Beres bos, lu dapat AdSense. Mana yang harus kita percaya? Informasi dari influencer atau dari media? Apakah sebaiknya kita percaya pada influencer atau media? Gimana sih duduk perkaranya? Apakah media masih dibutuhkan? Inilah ruang jernih, biar lo nggak gagal paham. Kasih paham, Ada banyak banget berita nih yang menyebutkan kalau sekarang masyarakat itu lebih percaya pada influencer. Mari kita lihat ya beberapa berita yang menarik untuk kita cermati. Ada berita dari kompas.com judulnya, kaum muda jadikan media sosial sebagai sumber informasi dan berita. Iya, gue juga ngerasa sih bahwa sekarang orang banyak berhenti di media sosial untuk mendapatkan informasi. Mereka mendapatkan informasi dari berbagai macam akun yang ada di media sosial. Ini dari data box-nya katadata.co.id. Menurut survei, warga paling percaya dengan influencer di media sosial sebelum berinvestasi. Bahkan, kepercayaan terhadap influencer media sosial itu lebih tinggi dibandingkan konsultan keuangan. Nah, ini catatan sangat menarik. Lalu kemudian masih dari Katadata, biaya penggunaan jasa influencer itu terus meningkat setiap tahun. Bahwa ada orang atau brand yang memberikan menaruh iklan di influencer itu kan menunjukkan bahwa memang kepercayaan masyarakat terhadap influencer itu semakin tinggi. Oke. Jadi baiknya gimana nih? Percaya pada informasi dari media mainstream atau influencer? Sebelum menjawab pertanyaan itu, gua mau jelasin dulu kenapa ada banyak media mainstream. Secara sederhana ada dua alasan. Pertama, di zaman reformasi ini, artinya setelah kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, nggak perlu lagi izin untuk membuat media. Ini berbeda banget di zaman Orde Baru Soeharto. Dulu kalau mau buat media itu harus punya SIUP, surat izin penerbitan pers yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk dapat SIUP butuh uang sogokan, juga koneksi di pemerintahan. Intinya di zaman dulu sebelum era reformasi bikin media susah bos, susah banget. Lalu setelah reformasi kebijakan SIUP dihapus. Orang bikin media nggak perlu izin lagi. Hari ini kalau mau nerbitin koran, kalau punya duit ya udah tinggal terbitin aja. Kalau mau bikin majalah punya uang, ya udah terbitin aja, nggak butuh siup-siupan. Yang kedua, internet dan media sosial makin mempermudah orang untuk membuat media. Sekarang di era internet dan media sosial, bikin media jauh lebih gampang, bahkan nyaris tanpa modal. Ya paling lu modal beli domain sama hosting 100 ribuan lah. Beli domain dan hosting sandaljepit.com misalnya. Terus desainnya bisa ambil template yang gratisan. Isinya tinggal copy paste atau sadur-sadur dari internet. Kasih judul clickbait atau sensasional supaya dapat traffic. Dikerjain sendiri bisa. Terus dapat duitnya dari Google AdSense. Wes, gampang banget. Tambah lagi, kembangin akun media sosial. Bikin akun yang udah pasti gratisan. Bikin desain medsos pakai Canva juga gratisan. Video gampang. Ambil screenshot berita yang beredar di internet. Kasih voice over. Jangan lupa, judulnya clickbait juga. Beres bos, lu dapat AdSense. Kalau mau modal dikit, supaya diakui oleh Dewan Pers dan sesuai dengan media sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, tambahlah duit buat bikin PT atau yayasan. Lalu kemudian punya kantor yang jelas. Setelah ada PT atau yayasan, artinya berbadan hukum, lalu punya kantor yang jelas, bisa maju ke Dewan Pers untuk dapat sertifikasi sebagaimana media mainstream dalam tanda petik nih. Jadi ada media yang nggak dapat sertifikasi Dewan Pers, ada media yang dapat sertifikasi Dewan Pers. Pengurusan sertifikasinya gratis, tapi modalnya dibutuhkan adalah untuk membuat media lu berbadan hukum. Berikutnya, kenapa ada banyak influencer? Jawabnya lagi-lagi karena internet dan media sosial. Kalau kita kembali melihat konteks zaman sebelum era internet, sumber informasi masyarakat itu cuma satu, media mainstream. Apakah koran, majalah, tabloid, televisi, dan radio.
cuma media mainstream pada zaman itu yang bisa menjangkau audiens secara luas. Hadirnya internet dan media sosial lalu membuat orang memiliki kesempatan yang sama dengan media mainstream untuk menjangkau audiens lebih luas. Bahkan yang terjadi sekarang, ada banyak orang-orang biasa yang daya jangkaunya ke audiens lebih luas dibandingkan media mainstream. Karena follower mereka jauh lebih banyak daripada media mainstream. Mereka sering disebut sebagai influencer atau KOL, Key Opinion Leader. Karena tindakan atau pendapat mereka di media sosial bisa mempengaruhi pendapat dan tindakan orang lain. Kekuatan mereka mempengaruhi khalayak sudah setara bahkan melebihi media mainstream. Mereka bahkan mengabarkan aneka peristiwa juga opini ke banyak orang. So hari ini, nah ini dia, ini kegalauan kami sebagai pekerja media. Media mainstream bukan lagi the guardian angel of information seperti dulu, kala di era sebelum adanya internet dan media sosial. Sekarang kita lihat nih pendapat dari warga soal siapa yang lebih mereka percaya. Mari kita lihat ya, gue juga mau lihat, gue juga belum pernah lihat nih. Ini dibikin sama anak-anak di belakang kamera sana. Oh media, because influencer is a scam. Ya let's say salah-salahnya media lah ya gitu. Influencer is scam. Apa nih? Mereka masih ada semacam asosiasi atau aturan yang mengatur mereka lah gitu. Ibarat mereka melanggar aturan tuh bakal ada semacam lembaga yang bakal menegur mereka segala macam. Meanwhile influencer kan nggak ada. Kalau menurut saya sih, nah ini menarik nih catatannya. Orang ini memiliki pemahaman bahwa kalau di media itu ada ikatan-ikatan yang mengikat media yang kalau dilanggar itu ada otoritas yang kemudian menegur. Sementara di influencer nggak ada kan yang melakukan itu. influencer tuh perlu belajar lagi dalam arti kata mungkin etika advertising ya. Kayak mereka tuh harus bisa ngasih tahu secara clear bahwa konten yang mereka sajikan itu iklan terbuka. Nah ini menarik nih ya. Ini juga menurut gue menarik, ada etika untuk memberitahu mana yang iklan, mana yang enggak. Kalau di media ada tuh namanya firewall atau pagar api. Jadi media itu punya kode etik, kalau itu iklan, orang atau audien harus tahu bahwa itu adalah iklan. Jadi harus jelas, tapi juga ada banyak banget sih media-media sekarang yang nggak menunjukkan pagar apinya. Jadi orang nggak tahu kalau itu iklan atau bukan, padahal ternyata itu iklan gitu ya. Oke, ini video yang pertama menarik. Kita lihat video kedua. Video kedua, oke. Kagak bisa di-play ini dia. Gimana nih playnya? Oke, ini video berikutnya. Video kedua. TikTok biasanya lebih mudah untuk dapat informasi juga, terus aksesnya lebih mudah. Terus segala jenis informasi juga biasanya langsung muncul sih. Jujur, kalau untuk berita sih... Tunggu, dia bilang bahwa di TikTok itu lebih dapat informasi lebih mudah. Ya gue sepakat sih, dengan media sosial informasi itu jadi nggak jelimet didapatnya. Dan biasanya informasi di media sosial itu lebih mudah untuk dicerna, ya kan ya? Lebih mudah untuk dicerna daripada informasi di media-media mainstream. Gue sering dapat feedback soal itu, ada banyak yang mengatakan soal itu. Dan gue rasa gue sepakat. Sebenarnya lebih ke media tetap. Cuman kan memang kalau untuk urusan cepat sekarang jujur lebih ke influencer. Jadi biasanya aku itu dari influencer akan kuvalidasi lagi, biasa ke berita. Kalau misalnya memang di beritanya memang ada, berarti influencer tersebut valid dan mungkin bisa dijadikan referensi untuk kedepannya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya paling cuma sekedar lewat aja sih. Ini perilaku yang sangat keren menurut gue. Jadi dia melakukan validasi atas informasi yang dia dapat dari media sosial atau dari influencer. Dia melakukan riset mandiri untuk mendapatkan informasi tambahan atau meneguhkan apakah informasi ini benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, lengkap atau tidak lengkap. Artinya dia tidak mengandalkan hanya pada satu jenis atau satu sumber informasi, tapi dia melakukan validasi di tempat lain. Ini oke nih. Berikutnya video ketiga. Kalau nyari berita sekarang lebih sering di Instagram, sosial media. Untuk sekarang mungkin lebih ke influencer ya. Karena sekarang banyak influencer yang emang backgroundnya dari orang-orang yang emang percaya gitu, kayak dokter. Buat nge-reach orang-orang kayak gue, jadinya media juga harus masuk ke
ranah yang sering gue akses gitu. Ini keren juga nih. Orang ini mendapatkan informasi banyaknya dari Instagram. Dan ini bukan orang pertama yang gue dengar mendapatkan informasi dari Instagram. Gue pernah ketemu dengan sejumlah orang yang mereka berhenti di Instagram untuk mendapatkan informasi. Zaman memang berubah ya, jadi memang media harus masuk ke platform itu. Dan dia bilang kalau media mau dapetin gue, ya media harus masuk ke platform yang di situ gue nyari informasi. Gue setuju juga. Lalu ada yang kedua, catatan yang menarik dari dia adalah ada influencer-influencer yang dia percaya karena menurut dia secara kompetensi memang dia layak dipercaya. Misalnya disebutin orang-orang yang ahli kayak dokter dan sebagainya ya. Ini catatan yang menarik, nanti akan gue bahas soal itu. Lalu video berikutnya. Beberapa tahun terakhir itu dari Twitter biasanya. Jadi emang nge-follow beberapa akun berita gitu. Terus mana yang menurut aku menarik biasanya aku buka di situ. Jadi nggak pernah yang disengajain buka websitenya gitu. Tapi kalau misalnya untuk berita-berita yang tentang hal-hal yang mungkin rame misalnya gitu, lebih ke media sih daripada influencer. Soalnya influencer juga kan rata-rata juga bukan profesional gitu ya. Rata-rata juga orang awam gitu. Jadi kalau untuk hal-hal gitu lebih ke media sih. Kalau Mbak Marsha itu lebih ke dia ngikutnya Twitter ya. Kalau tadi IG, ini ngikutnya Twitter. Jadi emang ada banyak platform media sosial yang orang lalu punya preferensinya sendiri-sendiri untuk ngikutin yang mana. Dan kalau yang ini dia lebih percaya media ketimbang influencer. Banyak pandangan beragam lah ya. Karena kan pikiran orang macam-macam, jadi kita nggak akan mungkin mendapatkan satu pandangan yang sama atau pandangan yang seragam, dan kita nggak bisa mengatakan bahwa yang itu salah, yang ini benar. Orang punya preferensi kenyamanannya masing-masing. Kita lihat berikut yang terakhir. Aku biasa di Instagram sih. Biasa di sosmed sih kalau nggak TikTok. Karena kan kalau TikTok juga kalau hal-hal. Nah ini TikTok, dia Instagramnya IG sama TikTok nih. Viral kan lewat di FYP kan. Kalau di Instagram juga biasanya lewat tuh. Aku lebih prefer ke influencer sih, karena misalnya kalau kayak gitu dia yang jadi narasumber pertama gitu loh, dia yang tahu pertama. Kalau media kan kadang-kadang ditambahin hal-hal yang lebih dan kurangnya gitu loh. Itu mungkin medianya juga yang jangan yang terlalu bedain banget sama berita aslinya, karena kan kadang-kadang clickbait dan lain-lain mungkin perlu untuk media, tapi jangan yang terlalu clickbait karena pasti pembacanya atau dianya tuh kayak males gitu loh, kayak udah clickbait nih, nanti besok-besoknya dia nggak akan mau baca lagi kan. Pembaca hari ini memang cerdas. Mereka bisa membedakan mana informasi yang clickbait, mana yang enggak, dan mereka juga kemudian bisa merasakan mana informasi yang di-framing oleh framing tertentu atau enggak. Dan menurut si video terakhir ini, ada media-media yang suka nambah-nambahin tuh framing-framingnya gitu ya. Jadi informasinya tuh nggak murni, nggak objektif, tapi ditambahin gimmick-gimmick gitu ya, framing-framing tertentu. Oke, ini keren sih video-video ini, menggambarkan setidaknya ya, memberikan gambaran pada kita bagaimana hari ini orang-orang audiens itu mengelola informasi yang mereka dapat dan bagaimana cara mengkonsumsi informasi. Nah, sekarang kita kembali pada pertanyaan awal tadi. Kalau begitu, sebaiknya percaya pada media mainstream atau influencer? Dan pertanyaan besarnya adalah, sebenarnya media itu masih dibutuhkan atau enggak sih? Gue ingin menjawab begini kawan-kawan. Ada media yang baik sehingga layak dipercaya, tapi ada juga media yang nggak baik sehingga nggak layak untuk dipercaya. Begitu juga ada influencer baik yang layak dipercaya, demikian juga ada influencer yang tidak baik sehingga tidak layak untuk dipercaya. Maka, menurut gua penting banget buat kita untuk nggak hanya merujuk pada satu media atau satu influencer atau mendikotomikan media atau influencer. Kita harus melihat influencer dan media sebagai sumber informasi yang bisa kita cari untuk mendapatkan berbagai macam hal yang kita pengen tahu. Tapi, menurut gua, kita harus memiliki kecakapan untuk menyaring dan mengolah sendiri informasi dari berbagai media dan influencer. Dengan demikian, kita punya perspektif yang luas atas satu topik informasi tertentu. Kemampuan seperti ini sering disebut sebagai literasi. Gue bahas media dulu nih ya. Sejatinya, media itu terikat oleh kode etik jurnalistik ketika mereka menyampaikan informasi. Ada do and don'ts-nya. Misalnya, media itu nggak boleh menunjukkan berita kesadisan secara vulgar.
Media itu memberitakan soal anak dan perempuan yang jadi korban kekerasan, ada aturannya loh. Nggak boleh menampilkan identitas mereka karena mereka adalah korban. Misal yang lain, media juga harus bersikap independen. Nggak boleh berpihak pada kekuatan politik, apakah partai politik, politisi, capres, dan seterusnya. Juga nggak boleh berpihak pada kepentingan-kepentingan ekonomi. Media yang baik dan benar secara etik dan normatif hanya boleh berpihak kepada publik. Karena itu, media punya tanggung jawab untuk turut serta mengupayakan kehidupan publik yang lebih baik. Ia punya tanggung jawab untuk mengontrol kekuasaan, bersikap kritis terhadap kekuasaan. Kekuasaan itu artinya kritis terhadap eksekutif, dalam hal ini presiden. Kritis terhadap kepala daerah, itu juga eksekutif. Media sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat adalah media. Fungsinya adalah sebagai pengawas 3 lembaga itu, sebagai watchdog, sebagai pemantau kekuasaan. Media itu terikat oleh aturan tertulis kode etik jurnalistik yang diterbitkan oleh Dewan Pers. Tapi, ini dia persoalannya. Meskipun ada aturan tertulisnya, apakah semua media lantas menjadi baik? Enggak juga. Ada banyak banget media yang nggak baik. Ada media-media yang nggak independen, terafiliasi oleh kekuatan politik, terafiliasi oleh partai politik, terafiliasi oleh calon-calon presiden, calon politik, dan lain-lain. Juga media-media yang nggak independen secara ekonomi. Ada juga media-media yang cuma mentingin clickbait dengan judul-judul sensasional. Ada juga media yang nggak peduli dengan kode etik dengan menampilkan kesadisan atau foto-foto anak dan perempuan korban kekerasan. Tapi tidak semua media kayak begitu. Ada banyak banget media yang baik dan taat dengan kode etik dan punya idealisme memperjuangkan kepentingan publik. Media seperti ini disiplin dengan verifikasi informasi sebelum naikin berita. Media yang seperti ini jelas masih dibutuhkan. Informasi di media sosial memang sungguh banyak dan mirip air bah. Disinilah sesungguhnya media sungguh diperlukan. Dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, media harus menjadi ruang penjernih informasi. Oleh karena itu, media yang baik dan benar sungguh masih dibutuhkan. Media yang baik seperti ini layak dipercaya karena mereka menerapkan standar jurnalistik yang ketat atas setiap informasi yang mereka publikasikan. Terus apakah ada media-media seperti itu? Ada, bos. Ada. Ada banyak media mainstream yang menjaga dan merawat jurnalisme yang baik dan benar, dan media-media seperti ini harus dan layak untuk dipercaya. Oke, kita lanjut soal influencer. Tentu saja berbeda dengan media yang banyak diikat oleh aturan etik, influencer tidak diikat oleh aturan-aturan semacam itu. Influencer diikat oleh netiquette secara umum, yaitu panduan umum berperilaku yang baik di internet dan media sosial. Secara kompetensi, ada banyak banget influencer yang memang memiliki kompetensi yang oke banget di bidangnya. Misalnya, para profesional di bidangnya, di bidang otomotif, dokter, atau ahli memasak, yang jago musik, jago pertukangan, atau influencer yang memiliki pengetahuan akademis yang mumpuni dengan gelar akademik yang tinggi. Kompetensi mereka dibuktikan dengan berbagai jejak langkah yang bisa kita telusuri di internet. Influencer-influencer yang kompeten di bidangnya tentu saja layak untuk dipercaya. Di pihak lain, jangan lupa, ada juga influencer-influencer yang terlihat nggak merepresentasikan kompetensi tertentu. Mereka cuma comot konten dari sana-sini, sehingga konten mereka tidak otentik, tidak orisinil, meskipun mungkin mudah untuk dipahami. Ada juga influencer-influencer yang nggak independen, yang melakukan endorsement tidak jujur. Ada juga influencer-influencer yang tidak independen dalam perspektif politik atau kasus-kasus tertentu. Mereka dengan sengaja menyebarkan informasi agar opini publik terpengaruh untuk setuju dengan pendapat mereka. Atau ada juga tuh influencer-influencer politik. Jadi ada semacam penggiringan opini supaya orang itu setuju dengan mereka. So, menurut gua, di tengah era banjir informasi, media dan influencer kayak sekarang, penting buat kita untuk nggak hanya berpaku pada satu perspektif media atau satu perspektif influencer.
Penting banget untuk melihat sumber-sumber lain. Jangan malas untuk riset mandiri. Jangan malas untuk memvalidasi. Jangan malas untuk melihat banyak media atau mendengar dari banyak influencer supaya perspektif kalian bisa luas dalam memahami informasi. Mas Embong, berarti kalau Mas Embong lebih percaya mana? Media atau influencer? Nggak bisa didikotomikan begitu. Gue percaya pada media yang baik, gue juga percaya pada influencer yang baik. Gue tidak percaya pada media yang buruk, dan gue tidak percaya pada influencer yang buruk. Gimana? Udah paham belum? Kalau masih belum paham juga, tulis aja pertanyaan lo di kolom komentar ya. Nanti gue jawab di episode selanjutnya. Oke.